Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 736. Setelah membiarkan mereka berdua melampiaskan emosinya beberapa saat, Crazy Chen sengaja terbatuk. Tang Ba lalu melepaskan Jing Sui dan menyeka air matanya. Kemudian kesedihannya sirna dan digantikan dengan senyuman di wajahnya. Chen Feng berkata, "Tuan Tang Ba, jangan menangis untuk saat ini. Jing Sui lah yang baru saja menggunakan darahnya sendiri untuk mengeluarkan racun Sui Ji Zhang dari tubuhmu. Hanya darah kerabat yang bisa melakukannya. Berdasarkan hal inilah aku menilai Jing Sui adalah putrimu. Sekarang ayah dan anak perempuanmu telah saling mengenali, meskipun ini merupakan suatu kegembiraan dan ucapan selamat, sekarang bukan waktunya untuk merayakannya. Aku tidak peduli sisanya. Aku harus tahu bagaimana Jing Sui ditinggalkan saat itu. Aku harus menemukan pelakunya. Biarkan Jing Sui menderita kesepian dan frustrasi selama lebih dari 20 tahun. Jika ada orang jahat yang menyebabkan masalah, dia harus menemukan orang ini dan membalaskan dendam Jing Sui." Penampilan Tang Ba sangat kuat, terutama janggut lebat di wajahnya yang membuatnya terlihat sangat bertenaga. Di wajah yang begitu perkasa, air mata mengalir di wajahnya, yang sepertinya sangat tidak konsisten. "Aku terlalu bersemangat." Tang Ba menyeka air matanya lagi dan tersenyum, "Ini acara yang membahagiakan, jadi kamu tidak boleh menitikkan terlalu banyak air mata." Dia memandang Jing Sui dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Itu semua salahku saat itu, dan Jing Sui sangat menderita. Aku, Tang Ba, bersumpah di sini bahwa aku akan menggunakan segalanya dalam hidupku untuk melunasi hutangku kepada putriku. Alasan mengapa hal ini terjadi saat itu adalah karena keretakan antara aku dan ayahku, Kaisar Tang, sebagai pemimpin sekte. Kaisar Tang lah yang menculik Jing Sui, menyebabkan aku dan putriku tidak pernah bertemu lagi." Kaisar Tang. Chen Feng mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Orang macam apa Kaisar Tang ini? Kenapa dia ada di mana-mana? Namun ada yang aneh di hatinya, menurut cara pewarisan Master Sekte Yuntang, biasanya diturunkan dari ayah ke anak. Sangat mungkin Kaisar Tang adalah ayah Tang Ba. Karena mereka adalah ayah dan anak, apa yang bisa membuat ayah tua itu melampiaskan amarahnya pada cucunya? Rasanya Tang Ba selalu menghindari hal-hal penting dan sepertinya tidak mau menyebutkan detail saat itu. Chen Feng berkata dengan sedikit tidak senang, "Tuan Tang Ba, saya harap Anda dapat menjelaskan masalah ini secara mendetail. Bagaimanapun, ini melibatkan alasan mengapa Jing Sui akhirnya tinggal di pegunungan bersalju dan menderita. Saya ingin memikirkan hal ini dan mencari tahu pelakunya, maka balas dendam untuk Jing Sui." "Siapa kamu?" Tang Ba bertanya dengan cemberut, melihat kemarahan instan Chen Feng. Chen Feng tampak serius dan berkata dengan bermartabat, "Saya laki-lakinya, dan nama saya Chen Feng. Apakah Anda tidak ingat siapa orang itu? Setelah membunuh begitu banyak orang dari Sekte Yuntang, bahkan dengan Jing Sui sebagai jembatannya, pasti akan ada beberapa konflik dengan Tang Ba. Dalam hal ini, Anda harus membangun momentum terlebih dahulu sehingga Anda tidak dirugikan saat pertengkaran terjadi. Bagaimanapun, dia akan menceritakan keseluruhan cerita tentang dendamnya pada klan Yuntang. Kami ingin melihat bagaimana reaksi Tang Ba. Reaksi Tang Ba akan menentukan strategi selanjutnya." Tang Ba tidak menyangka putrinya benar-benar memiliki seorang laki-laki. Tak heran jika pria bernama Chen Feng ini bisa mengetahui tentang tanda lahir kupu-kupu di pantat putrinya. Tapi nama Chen Feng memang terdengar agak familiar. "Itu kamu." Setelah memikirkannya, kilatan cahaya melintas di benaknya, dan dia akhirnya ingat. Dia menatap Chen Feng dengan mata terfokus dan berkata, "Saya ingat beberapa hari yang lalu, Tang Hao memiliki konflik dengan seseorang di Qinxi dan hampir terbunuh. Orang yang memiliki konflik dengan Tang Hao disebut Chen Feng. Meskipun dia tidak bertanggung jawab atas rencana meninggalkan gunung dan bergabung dengan dunia, sebagai pemimpin sekte, dia menyadari banyak hal yang terlibat. Terutama mengenai Tang Hao, generasi ketiga yang gugup, dia bahkan lebih khawatir. Dikatakan bahwa Chen Feng adalah pria yang tangguh dan sangat kuat. Setelah Tang Hao menderita kerugian besar, dia pergi bertanya kepada Kaisar Tang. Demi Tang Hao, Kaisar Tang meminta beberapa tetua dan bahkan media spiritual Du Guanyin untuk menangani masalah ini bersama-sama. Tak lama kemudian, dia mengalami koma karena keracunan. Namun menurut lineup yang dikirimkan saat itu, Chen gila ini mungkin tidak akan bertahan. Mengapa pria ini tidak hanya selamat dan sehat, tetapi juga pergi ke pavilion Yuntang bersama putrinya untuk menyelamatkannya?
Keanehan tersebut membuatnya sedikit bingung. Chen Feng mencibir, mengangguk dan berkata, kamu akhirnya ingat, sebagai pemimpin sekte, kamu juga terlibat dalam masalah ini, kan? Sekte Yuntangmu sangat mendominasi. Belum lagi kamu datang ke tempatku untuk merebut wilayah. Tang Hao saat itu sangat berani sehingga dia masih berani bernafsu pada wanitaku, dia pantas terkutuk. Ada lebih dari satu wanita yang mengenal Chen Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Feng, Tang Ba berpikir bahwa Tang Hao bernafsu pada Jing Sui. Wajahnya langsung berubah jelek, dengan sedikit amarah, dan dia menjelaskan, meskipun saya tahu tentang masalah ini, itu tidak saya tangani. Saat itu, semua urusan yang berkaitan dengan hidup dan mati saya serahkan kepada Tang Huang. Saya ingat Kaisar Tang sepertinya telah mengirim Du Guanyin dan beberapa tetua untuk menangani masalah ini. Dengan gaya dan kekuatan mereka, sungguh ajaib bahwa Anda masih bisa muncul di sini dengan selamat. Dia masih sangat yakin dengan kekuatan tempur Du Guanyin dan para tetua utama. Ini juga merupakan fondasi dari Sekte Yuntang, sebuah fondasi yang menakutkan. Anda tahu, orang-orang ini sangat kuat. Mendengarkan kata-kata Tang Ba yang merasa benar sendiri, Chen Feng merasa jijik. Karena Tang Ba sangat optimis dengan kekuatan tempur Sekte Yuntang, dia akan menuangkan baskom berisi air dingin ke pemimpin sekte yang telah koma selama beberapa hari. Dia mencibir dan berkata, kamu sudah koma begitu lama, dan sepertinya kamu masih belum tahu banyak hal. Sejujurnya, Sekte Yuntang sudah agak terfragmentasi. Ekspresi Tang Ba tiba-tiba berubah sedikit, dan Chen Feng melanjutkan, 6 tetua, kecuali tetua agung Tang Feng, ada juga 3 tetua yang berada di luar, dan tetua sekte dalam lainnya semuanya mati. Bukan hanya mereka, tetua Fei Liuyun, pemimpin Balai Qian Chao Tang Kui, pemimpin Balai Dou Tang Li, dan 3 guru besar Tang Yu dan Tang Hu semuanya mati. Maaf, aku membunuh semua orang ini. Bahkan jika Anda tidak menghitung dengan cermat, Anda tidak akan tahu bahwa Anda sebenarnya membunuh sebagian besar pejabat senior Sekte Yuntang. Tentu saja, inilah perjuangannya. Jika Anda tidak terampil seperti orang lain, Anda harus menelan pil pahit. Tapi yang agak memalukan sekarang adalah Tang Ba adalah ayah Jing Sui. Ini adalah kecelakaan yang menghancurkan kekayaan keluarga ayah mertuaku. Tentu saja, alasan mengapa saya menceritakan semua ini bukan sekedar pembicaraan singkat. Ini kode etiknya, yaitu berani mengambil tindakan. Lagi pula, hal-hal ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Daripada membiarkan masyarakat klan Yuntang membicarakannya dengan lebih membumbui, lebih baik diangkat bicara dulu. Mustahil, ini semua adalah orang-orang kuat, dan beberapa dari mereka telah mencapai puncak kekuatan. Bagaimana kamu bisa membunuh mereka di usia yang begitu muda? Tang Ba terkekeh, jelas tidak percaya Chen Feng bisa membunuh orang-orang ini. Ini adalah fondasi yang menakutkan dari Sekte Yuntang, yang dihancurkan oleh seorang pemuda dan dia tidak mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Apa yang dikatakan orang gila itu benar. Orang-orang ini dibunuh oleh orang gila itu, tetapi mereka pantas mati. Jing Sui tiba-tiba berbicara dengan nada yang sangat dingin. Bab 737. Meskipun dia tahu bahwa Tang Ba adalah ayahnya, tidak ada keraguan dengan siapa dia lebih dekat sekarang, Chen Feng. Selain itu, orang-orang yang dibunuh oleh Chen Feng semuanya membawa kesalahannya sendiri. Wajar jika Jing Sui membantu Chen Feng berbicara saat ini. Tang Ba masih ragu dengan apa yang dikatakan Chen Feng. Tapi Jing Sui juga mengatakan demikian, dan Tang Ba tidak bisa tidak mempercayainya. Wajahnya mulai terlihat jelek, dan wajahnya sedikit gemetar. Ini hampir lebih dari separuh kepemimpinan tingkat menengah Sekte Yuntang. Selain itu, orang-orang ini semuanya berada di atas yang kuat dan memiliki dasar mutlak dari Sekte Yuntang. Tapi dia dibunuh oleh mereka semua, atau oleh satu orang. Terkejut, marah. Dia sempat koma beberapa saat, mengapa Sekte Yuntang menderita kerugian yang begitu besar. Bisa dibilang, kecuali tokoh generasi ketiga yang keluar dari dunia, sistem Sekte Yuntang hampir runtuh. Kamu sangat berani. Kamu benar-benar memberitahuku hal ini tanpa rahasia apapun. Tampaknya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Kamu juga yakin bahwa kamu dapat membunuh begitu banyak orang kuat dari Sekte Yuntang. Tapi sejak zaman kuno, pembunuhan dihukum seumur hidup. Sebagai kepala Sekte Yuntang, saya akan menanggung dendam ini. Entah kamu membunuhku saat aku lemah sekarang, jika tidak, ketika aku pulih, aku pasti akan membunuhmu untuk membalas dendam atas kematian Yuntang Men. Kata-kata ini menunjukkan sikap mendominasi Tang Ba sebagai pemimpin Sekte Yuntang. Matanya tertutup es, dan dia menatap Chen Feng dengan sangat tajam.
Reaksi Tang Ba juga sesuai ekspektasi Chen Feng. Dia tidak menganggapnya serius dan mendengus dingin, jika aku ingin membunuhmu, aku tidak perlu menyelamatkanmu. Aku sudah jujur dalam hidupku, dan hal yang paling tidak kusukai adalah ketika orang lain membalas dendam padaku. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Anda bisa datang kapan saja. Ini dianggap sebagai laki-laki. Dalam hidupnya, dia telah menyinggung begitu banyak orang sehingga dia bahkan tidak bisa menghitungnya dengan dua tangan. Namun apapun penyebab saling dendam, ia selalu menyambut baik pihak yang melakukan balas dendam asalkan jujur. Beginilah cara pria hidup. Hal yang sama juga berlaku pada Tang Ba. Oke, saya ingin melihat apa yang dimiliki pemuda yang sendirian menghancurkan sebagian besar sekte Yuntang kita. Tang Ba juga gayung bersambut dan tidak pernah menyerah. Suasana awalnya harmonis menghilang dalam sekejap. Yang menggantikannya adalah kebencian dan permusuhan. Jing Sui secara naluriah mengerutkan kening, dia baru saja mengenali ayahnya, tetapi dia berselisih dengan pria yang paling dia andalkan. Namun di dalam hatinya, tidak ada yang perlu diragu-ragukan, yaitu berpihak pada Chen Feng. Jika kamu adalah musuh Chen Feng, kamu juga musuhku. Jing Sui akhirnya berbicara, mengungkapkan posisinya dalam kalimat sederhana. Dan dia berdiri teguh tanpa ragu-ragu. Wajah Tang Ba menjadi lebih suram, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Demi kesalahan Jing Sui, bahkan jika dia memintanya mati, dia tidak akan pernah mengedipkan mata. Namun sebagai ketua Sekte Yuntang, hal itu terkait dengan warisan Sekte Yuntang selama ribuan tahun, dan itu bukan dendam pribadi, ia harus tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Jika balas dendam gagal, itu adalah takdir. Tapi balas dendam harus dilakukan, ini juga tanggung jawab ketua Sekte Yuntang. Ayah, kamu bangun. Tepat ketika kedua sisinya penuh dengan bubuk mesiu, Tang Jing tiba-tiba bergegas masuk ke kamar. Wajahnya pucat dan ada darah di sudut mulutnya. Namun saat dia melihat Tang Ba, boneka porselen itu masih memiliki senyuman gembira di wajahnya. Jinger, ada apa denganmu? Apakah kamu terluka? Tang Ba tiba-tiba panik. Putrinya sebenarnya dipukuli dan dilukai di Yuntangmen, hal yang tidak tertahankan baginya. Jing Sui berjalan mendekat, membantu Tang Jing duduk, dan memeriksa denyut nadi Tang Jing. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, tidak ada yang serius. Tang Ba lalu menghela nafas lega. Chen Feng bertanya, bukankah kamu hanya menjaga di bawah untuk mencegah orang datang mengganggu perawatan kami? Mengapa kamu terluka? Tang Jing mengerutkan bibirnya dan berkata, ya, seorang lelaki tua datang entah dari mana dan bersikeras untuk naik. Saya pergi untuk menghentikannya, tetapi dia membuatku pingsan. Aku baru saja bangun. Ketika aku bangun, aku ada di tempat tidurku. Berbaring. Chen Feng mengangguk dalam diam, sepertinya dialah orang tua yang menerobos masuk saat itu. Apa identitas orang tua ini? Mengapa Anda mengganggu mereka untuk mengobati racun Tang Ba, dan mengapa Du Guanyin bereaksi seperti itu? Saat dia memikirkannya, Tang Jing berkata kepada Tang Ba dengan sangat serius, ayah, kamu baru saja bangun dan kamu tidak tahu apa-apa. Orang-orang yang meninggal di Sekte Yuntang ini benar-benar dibunuh oleh saudara mereka. Kamu tidak bisa menyalahkan Chen Feng. Mengapa kamu berbicara mewakili Chen Feng? Tang Ba sedikit kesal. Putri saya sangat pintar, tapi bagaimana dia bisa berbicara mewakili orang lain? Ini membuatnya bingung. Tang Jing berkata, saya tidak berbicara mewakili siapapun, tetapi katakan yang sebenarnya. Anda memberi saudara Anda hak untuk hidup di dunia, tetapi dia melakukan banyak hal jahat. Saya telah mendengar tentang semua pertikaian antara Sekte Yuntang dan Chen Feng. Sejujurnya, saya tidak menyalahkan Chen Feng sama sekali. Awalnya Tang Hao, gangster itu, bersikeras menggoda wanita Chen Feng, jadi dia dipukuli oleh Chen Feng. Meskipun dia hampir mati, dia juga tidak mati. Tang Ba menyela, apakah Tang Hao menggoda Jing Sui? Dalam hatinya, dia masih berpikir bahwa Chen Feng hanya memiliki satu wanita. Jadi orang yang memutuskan bahwa Tang Hao memiliki hati yang penuh nafsu adalah Jing Sui. Tang Jing tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Chen Feng ini adalah pria yang romantis, tapi Jing Sui bukan satu-satunya. Hal yang paling dibenci adalah setiap wanita mengabdi padanya. Baru pada saat inilah Chen Feng menyadari bahwa orang yang paling tersembunyi di seluruh Sekte Yuntang adalah Tang Jing. Gadis yang awalnya terlihat gila ini hanya berpura-pura. Faktanya, di dalam hati, saya mengetahui segalanya dengan jelas. Dan pada saat kritis ini, sangat jarang ada keberanian untuk berdiri dan berbicara mewakili diri sendiri. Tang Ba menatap Chen Feng dengan marah dengan percikan di matanya.
Sangat tidak masuk akal jika ada wanita lain selain putrinya sendiri. Tapi Jingsui sepertinya tidak menganggapnya serius, yang membuatnya semakin marah. Tang Jing berkata, "Ayah, sekarang bukan waktunya untuk peduli dengan berapa banyak wanita yang dimiliki Chen Feng. Sejujurnya, Tang Hao pantas dipukuli, tetapi untuk mendapatkan wanita Chen Feng, dia telah membohongi pada tetua. Tidak, guru spiritual medium pergi ke Qinxi bersama Satianxia, dan omong-omong, 4 tetua dan 5 tetua. Begitu banyak orang, dan mereka menggunakan banyak trik kotor untuk merampok wanita Chen Crazy ke Tianfu. Dalam pertempuran itulah tetua keempat dan tetua kelima dibunuh oleh Chen Feng, dan Satianxia tidak meninggalkan jejak. Apakah menurut Anda Chen Feng yang harus disalahkan atas konflik ini? Saya pikir kami telah kehilangan akal sehat dan bahkan semakin mempermalukan rakyat kami." Tang Ba langsung terdiam dan hampir tak bisa berkata-kata. Setelah memikirkannya, dia menatap dan berkata, "Bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka semua pantas mati juga?" "Sial!" Tang Jing berseru. "Anda!" Tang Ba sangat marah hingga dia hampir melompat dari tempat tidur. Tang Jing berkata lagi, "Tang Hao menculik wanita Chen Feng, tetapi bersama dengan tetua kedua, dia mengumpulkan tetua keenam, Fei Liuyun, Jizun Tang Yu dan yang lainnya untuk menggunakan wanita Chen Feng sebagai umpan di arena pertarungan bawah tanah. Jebakan dan bunuh Chen gila. Pada akhirnya, di atas ring, 4 dari mereka bertarung melawan 1, tapi Chen Feng membunuh 3 dari mereka dan menakuti salah satu dari mereka. Sejujurnya, masalah ini bahkan lebih memalukan dan secara teoritis tidak dapat dipertahankan. Pada akhirnya, bahkan bos geng di kota Tianfu tidak tahan lagi dan memukuli tetua kedua dan Tang Hao sampai mati. Orang-orang saling bermusuhan, apakah orang-orang ini gila? Bab 738. Tang Ba semakin terdiam, dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Mengatakan kebenaran itu memalukan dan membuat frustrasi. Hal terakhir yang membuatmu marah masih akan datang. Tang Jing melanjutkan, "Untuk menyembuhkan racun Sui Jizangmu, aku dan bibiku tidak punya pilihan selain turun gunung untuk mencari dokter terkenal." Pada akhirnya, Nona Jingsui dan Chen Feng mengabaikan keluhan masa lalu mereka dan naik gunung bersama kami untuk mentraktirmu secara khusus guna meredakan perseteruan mereka dengan klan Yuntang. Chen Feng datang ke gunung dengan menyamar. Kakakku melihatnya tetapi merahasiakannya. Dia menggunakan rumput roh api untuk menipu Nona Jingsui, yang menyebabkan kegagalan pengobatan racun. Setelah itu, dia memimpin semua orang untuk mengepung dan membunuh Chen Feng dan Nona Jingsui. Dalam pertempuran ini, Chen Feng membunuh beberapa orang lagi, tetapi saudara lelakiku dan bibinya diam-diam menanam serangga beracun untuk Nona Jingsui. Pada akhirnya, mereka benar-benar memaksa Nona Jingsui dan Chen Feng untuk melompat ke dalam jurang. Tetapi setelah mereka melarikan diri dari jurang maut, hal pertama yang mereka lakukan adalah datang ke paviliun Yuntang untuk mengobati racunmu lagi dan menghidupkanmu kembali. Beranikah aku bertanya pada ayah, apakah orang-orang ini pantas mati? Apakah amarahmu sedikit tidak tahu berterima kasih? Tang Ba tidak bisa berkata-kata, dan Chen Feng tidak sabar untuk mengacungkan jempol pada Tang Jing. Aku benar-benar melakukan kesalahan kali ini, gadis ini tidak hanya pandai berpura-pura, dia juga sangat pintar. Dia tidak hanya menjelaskan masalahnya dengan jelas, tetapi juga menyembunyikan beberapa detail yang menyebabkan kebencian, dan dia juga fokus menjelaskan 2 pengobatan keracunan. Lidah yang cerdik seperti itu pasti akan membuat amarah Tang Ba hilang. Di dunia ini banyak orang yang hidup dengan 2 wajah. Wajah di sini bukan digunakan untuk penyamaran, melainkan 2 sikap terhadap dunia. Seringkali mereka yang berperilaku ekstrim mempunyai 2 wajah. Tang Jing jelas orang seperti itu, dia biasanya terlihat konyol dan berbicara tidak selaras. Ini lebih merupakan masalah tidak memedulikan diri sendiri. Namun ketika sesuatu yang besar terjadi, dia bisa membuang leluconnya tentang kehidupan dan menunjukkan jati dirinya. Sejujurnya, dia sedikit mengagumi gadis ini. Wajah Tang Ba saat ini memang sangat jelek, dengan kebingungan yang mendalam. Jika apa yang dikatakan Tang Jing benar, maka orang-orang ini pantas mati. Terlebih lagi, Chen Feng menyelamatkannya, tetapi dia ingin membalas dendam. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya ada rasa tidak berterima kasih. Tentu saja, putrinya tidak akan pernah berbohong kepadanya, tetapi apa yang terjadi sangat sulit untuk dia terima. Sekte Yuntang yang bermartabat telah menggunakan begitu banyak metode tercela terlepas dari semua cara yang dilakukan, dan sebenarnya dikalahkan oleh seorang pemuda. Itu hanyalah aib bagi Sekte Yuntang. Melihat Tang Ba masih ragu-ragu, Tang Jing melanjutkan, "Ayah,
ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Klan Yuntang saat ini sedang menderita bencana terbesar dalam ratusan tahun. Sekelompok orang asing berkumpul dan membantai banyak murid dalam sekte Yuntang. Mereka dibawa sekarang, menghadapi Bibi dan yang lainnya. Orang-orang itu terlalu kuat. Aku baru saja melihatnya dan menemukan bahwa bibiku menggunakan rumput roh api untuk menipu mereka, karena target mereka adalah rumput nyanyian dewa. Alasan mengapa Tang Jing berkata begitu banyak adalah karena dia punya pemikirannya sendiri. Artinya, Tang Ba mengatakan bahwa meskipun Chen Feng dan Jing Sui bermusuhan dengan klan Yuntang, mereka bukanlah ancaman nyata. Ancaman nyata bagi sekte Yuntang adalah kelompok orang asing yang menakutkan itu. Meski tubuhnya masih sangat lemah, Tang Ba tetap melompat dari tempat tidur. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, beberapa anjing asing benar-benar menindas mereka ke wilayah Yuntangmen. Benar-benar penuh kebencian. Saya harus menguliti anjing asing ini. Sekarang, sebenarnya kebenciannya pada Chen Feng sudah tidak begitu kuat lagi. Pertama, menurut apa yang dikatakan Tang Jing, memang benar bahwa sekte Yuntang salah. Kedua, karena Jing Sui. Ketiga kalinya saya datang, itu karena anugerah yang menyelamatkan jiwa ini. Jangan terlalu bersemangat, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Chen Feng berkata dengan nada dingin, kekuatan kelompok orang asing itu hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Penjaga gerbang telah disandera oleh mereka, dan Du Guanyin, Tang Huang dan yang lainnya sekarang memegang rumput roh api. Bodoh sekali orang asing itu. Tidak apa-apa untuk membodohinya, tapi jika dia tidak bisa membodohinya, sekte Yuntang mungkin akan hancur. Sekarang kita harus menstabilkan Tang Ba, karena ada tujuan lain datang ke Yuntangmen kali ini. Itu adalah gambar petugas kaisar. Pemimpin sekte ini harus mengetahui detail tentang gambar pelayan kekaisaran. Saya tidak percaya lagi, saya ingin keluar dan melihat-lihat. Tang Ba, yang berjalan dengan sia-sia, sangat marah dan hendak keluar. Sungguh keterlaluan jika sekelompok orang asing berani bertindak liar di sekte Yuntang, ini terlalu berlebihan. Melihat ini, Tang Jing dan Jing Sui melangkah maju secara bersamaan dan mendukung Tang Ba di kiri dan kanan. Saat itu, keduanya saling memandang. Terutama Jing Sui, berpikir dalam hatinya, menurut orang, ini pasti saudara perempuannya. Benar saja, ketika saya melihat Tang Jing lagi, saya juga merasakan perasaan hangat. Didukung oleh kedua putrinya, Tang Ba merasa sulit untuk keluar, namun hatinya terasa hangat. Chen Feng tersenyum dingin dan berkata dengan sedikit meremehkan, jika kamu dalam keadaan sehat, mungkin berguna untuk keluar, tapi sekarang kamu sangat lemah, apalagi melawan musuh, kamu hanya dapat menimbulkan masalah. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu sekarang. Kaisar Tang meracunimu, bisakah kamu menjaganya? Meskipun dia tidak tahu mengapa Chen Feng menanyakan hal ini, Tang Ba tetap berkata tanpa ragu-ragu, anak ini pengkhianat dan diam-diam melakukan pengkhianatan. Saya ingin membunuhnya secepat mungkin. Setelah memelihara binatang ini selama lebih dari 20 tahun, dia telah mempercayakan banyak urusan penting sekte Yuntang kepada binatang ini. Tanpa diduga, dia telah memelihara serigala bermata putih, dan dia tidak lagi memiliki harapan pada Kaisar Tang. Hanya ada satu pikiran, yaitu membunuh. Ide ini persis seperti yang diinginkan Chen Feng. Dia mengangguk dan berkata, oke, sebenarnya, saya tidak punya dendam terhadap klan Yuntang Anda. Semuanya disebabkan oleh Kaisar Tang dan Tang Hao. Mengesampingkan dendam sebelumnya, saya harus membunuh Kaisar Tang. Karena kamu juga ingin membunuhnya, aku tidak perlu khawatir. Bahkan jika kamu membunuhnya, aku akan membantumu. Selain itu, aku juga bisa membantumu melawan orang asing ini. Tapi setelah melakukan semua ini, saya hanya punya satu syarat. Selama Anda setuju, saya akan membantu Yuntangmen mengatasi kesulitan ini. Adapun dendam antara aku dan klan Yuntangmu, mari kita bicarakan nanti. Sederhananya, sekarang dia adalah penyelamat klan Yuntang, dan Tang Ba tidak punya pilihan selain memilih. Dalam hal ini, masuk akal untuk mendapatkan beberapa manfaat. Setelah berpikir sejenak, Tang Ba bertanya, apa syaratnya? Mendengarkan kebisingan di luar, dia juga sedikit cemas. Tapi sejujurnya, jika Chen Feng benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh begitu banyak orang kuat klan Yuntang, dia seharusnya bisa membantu klan Yuntang mengatasi kesulitannya. Dalam hal ini, selama kondisinya tidak sulit, bukanlah ide yang buruk untuk mencobanya. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, saya ingin Anda memberitahu saya semua rahasia tentang gambar petugas kaisar di dada Tang Hao. Sejujurnya, saya sudah lama berkeliling hanya untuk mencari tahu rahasia kaisar situ.
Jika Tang Ba setuju, perjalanannya ke Sekte Yuntang tidak akan sia-sia. Gambar pelayan Kaisar. Ekspresi Tang Ba berubah drastis. Dia awalnya mendengar bahwa Chen Feng telah membunuh begitu banyak orang dari klan Yuntang, tetapi dia tidak bereaksi seperti ini. Tampaknya gambar petugas Kaisar lebih penting daripada keselamatan seluruh Sekte Yuntang. Bab 739. Reaksi Tang Ba tampak begitu familiar bagi Chen Feng. Aneh juga, apa sebenarnya yang terlibat dalam gambar petugas Kaisar yang merahasiakan tokoh-tokoh besar ini? Dia masih tidak percaya, adakah orang atau kekuatan di bumi yang memiliki daya jerai yang begitu besar? Sejujurnya, kamu tidak punya banyak waktu untuk ragu. Situasi di luar sepertinya menjadi sedikit tegang lagi. Chen Feng sengaja berjalan ke jendela dan membukanya. Selain deru angin dingin, kebisingan di luar tiba-tiba menjadi lebih kencang. Satu hal yang masih belum kamu ketahui adalah alasan mengapa orang asing itu bisa menemukan orang yang membuka Sekte Yuntang di Gunung Yunsan adalah karena ada pengkhianat di Sekte Yuntang, dan status pengkhianat itu tidak rendah. Identitas pengkhianat ini belum terungkap. Begitu kedua belah pihak berkonflik lagi, itu akan menjadi bom waktu yang pasti akan membawa Sekte Yuntang menuju kehancuran. Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak, tapi sudah kubilang, satu-satunya yang bisa menghentikan semuanya adalah aku. Chen Feng tiba-tiba berbalik, memancarkan kepercayaan diri dan dominasi yang tak tertandingi. Tidak ada keraguan bahwa ada pengkhianat di Sekte Yuntang, dia mendengar ini dari mulut orang-orang di Dark Abyss. Orang inilah yang memimpin orang-orang dari Dark Abyss ke Sekte Yuntang. Masyarakat Sekte Yuntang sudah dirugikan, jika orang ini ikut campur, bisa dibayangkan akibatnya. Pada saat itu, bahkan Tang Ba merasakan aura yang sangat kuat dari Chen Feng. Matanya tajam, dan setelah berpikir sejenak, dia bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu ingin menanyakan rahasia pelayan Kaisar? Ini tidak hanya terkait dengan klan Yuntang, tetapi juga dengan seluruh keluarga besar Tang, yang telah dirahasiakan selama ribuan tahun. Keterlibatannya bukanlah hal yang sepele, dan jika tidak hati-hati, Anda akan dikutuk. Kehancuran klan Yuntang adalah hal kedua, dan seluruh keluarga Tang akan menderita bencana. Yuntang Men agak kasar untuk dikatakan, tetapi ini hanyalah industri Tanjiabao, yang diubah dari cabang Tanjiabao dan didirikan khusus untuk melindungi batu suci dan rumput suci. Cabang-cabang Tanjiabao lainnya telah bergabung dengan dunia, mengubah nama mereka, dan membangun kembali kekuasaan mereka. Alasan paling kritis dari percabangan tersebut adalah hilangnya batu dewa. Sang majikan sangat marah, dan beberapa pemimpin keluarga batu penjaga Tanjiabao semuanya bunuh diri untuk meminta maaf, dengan imbalan kesempatan bagi keturunan mereka untuk bergabung dengan gunung untuk mendirikan sekte guna menebus dosa-dosa mereka. Sekelompok orang lain di Tanjiabao, dengan izin majikannya, tinggal di Tiongkok dengan identitas lain. Bagian itu, sekarang di seluruh Tiongkok, adalah kekuatan yang berdiri di atas awan. Jika rahasia petugas Kaisar bocor, Sekte Yuntang pasti akan menderita pukulan, dan kekuatan keluarga Tang di awan Tiongkok juga akan terkena dampaknya. Ini adalah hal-hal yang tidak mampu dia tanggung. Chen Feng kembali dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya rahasia petugas Kaisar membuatmu sangat takut, tetapi apakah kamu benar-benar ingin menyaksikan Sekte Yuntang dihancurkan oleh kelompok orang asing ini? Tang Ba tetap diam. Chen Feng mengalihkan pandangannya sedikit dan berkata lagi, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Hanya kita berempat yang tahu tentang masalah ini. Setelah itu, hanya kamu dan aku yang tahu tentang peta pelayan Kaisar, dan itu tidak akan pernah disebarluaskan. Ini sudah berakhir. Saat dia sedang berbicara, terdengar semburan teriakan dari luar. Selain itu, terdengar suara perkelahian dan teriakan satu demi satu. Saya terkejut mendengar ini, tetapi saya mendengar murid-murid batin berteriak serempak, guru media spiritual. Jelas sekali, sesuatu terjadi pada Poison Guanyin. Tang Ba akhirnya kehilangan kesabaran. Jika terjadi sesuatu pada media spiritual, itu hanya berarti Sekte Yuntang sedang dalam keadaan runtuh. Sambil mengertakkan gigi, dia akhirnya berkata, aku bisa berjanji padamu, tapi ada syaratnya. Katakan. Chen Feng mengerutkan kening. Saat ini, dia sebenarnya ingin mengemukakan syarat yang benar-benar berjiwa besar. Tang Ba berkata, setelah ini selesai, saat aku pulih, aku akan bertarung denganmu, dan menggunakan pertempuran ini untuk menyelesaikan semua keluhan antara kamu dan klan Yuntang. Mata indah Jing Sui mengerutkan kening, dan Tang Jing juga menatap ayahnya dengan heran. Masalahnya telah dijelaskan, dan begitu Chen Feng mengalahkan musuh asing, itu akan dianggap sebagai bantuan besar bagi klan Yuntang. Ditambah dengan kebaikan menyelamatkan Tang Ba, keluhannya seimbang,
dan tidak perlu pertempuran yang menentukan untuk membagi keluhan. Tang Jing benar-benar bingung dengan kelakuan ayahnya. Aku berjanji, kamu awasi dia, aku akan datang segera setelah aku pergi. Chen Feng sangat senang dan langsung setuju. Meskipun tujuan Tang Ba dalam pertempuran yang menentukan tidak pasti, dia tidak pernah merasa malu dalam pertarungan. Ngomong-ngomong, aku akan meminta Master Klan Tang Ba berpura-pura diracuni dan tidak bangun nanti. Mungkin dia bisa membantuku menemukan pengkhianat itu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berbalik meninggalkan ruangan. Ayah, aku sudah memperjelas semuanya, apa yang kamu lakukan. Begitu Chen Feng pergi, Tang Jing tidak bisa tidak mempertanyakan ayahnya. Tidak peduli seberapa banyak Chen Feng menyelamatkan ayahnya, dia bisa dianggap sebagai penyelamat, perlakuan seperti itu benar-benar tidak berterima kasih. Jinger, jangan khawatir tentang masalah ini. Aku punya ideku sendiri. Ngomong-ngomong, itu semua berkatmu hari itu. Jika bukan karena kamu, aku mungkin sudah dibunuh oleh Kaisar Tang dan Kaisar Tang. Tang Ba sangat emosional, dia kehilangan putrinya saat itu, jadi setelah dia melahirkan seorang putri bernama Tang Jing, dia mencintainya dengan segala cara. Tapi aku merasa malu karena putriku, bukan saja tidak dimanjakan olehku, dia juga gadis yang sangat pintar. Dia terlihat tidak masuk akal dan ceria di luar, tapi sebenarnya dia adalah iblis kecil yang sangat lembut dan cerdik. Begitu masalah nyata muncul, dia selalu bisa menjadi serius dan menyelesaikan masalah tersebut secara efektif. Ambil contoh pada hari dia diracuni, setelah diracuni, dia melompat keluar dari air terjun kecil. Tubuhnya diserang oleh racun, namun Kaisar Tang dan Kaisar Tang tetap menolak menyerah. Mereka harus membunuhnya secara pribadi agar merasa nyaman. Saat itu, Tang Jing berlari keluar sambil melompat-lompat, berteriak minta tolong. Ia bahkan berpura-pura tidak tahu bahwa Kaisar Tang sedang menyakitinya dan meminta bantuan Kaisar Tang. Hal ini membuat Kaisar Tang dan Kaisar Tang bingung. Setelah ragu-ragu, orang-orang dari Sekte Yuntang datang dan menyelamatkannya dari tangan beracun dan memberinya kesempatan untuk bangun kembali hari ini. Jika Tang Jing tidak muncul pada saat itu, atau tidak berpura-pura, Tang Huang akan langsung diidentifikasi sebagai pembunuhnya. Dia mungkin akan dibungkam oleh Kaisar Tang, dan dia serta putrinya akan mati di barat. Singkatnya, memiliki Tang Jing sebagai putrinya juga merupakan berkahnya. Belum lagi, sebagai seorang anak perempuan, adalah wajar untuk menyelamatkan ayahnya, tapi berkat Jing Sui, jika bukan karena peremajaannya yang luar biasa, tidak ada yang bisa menyembuhkan racunmu. Memikirkan kembali apa yang terjadi hari itu, Tang Jing masih ketakutan. Dia hanya takut Kaisar Tang akan kejam dan membunuhnya juga. Pada akhirnya, untuk berjaga-jaga, aku hanya bisa meminta penjaga gerbang untuk menjaga ayahku sejenak. Tampaknya berpura-pura gila dan bertingkah bodoh terkadang bisa sangat berguna. Paling tidak, hal ini dapat berperan dalam melakukan demagog terhadap masyarakat. Tentu saja, alasan utama mengapa Kaisar Tang dan Kaisar Tang menyerah mengambil tindakan pada saat itu masih didasarkan pada kepercayaan mereka pada racun Sui Jizang. Mereka mungkin tidak pernah menyangka bahwa seseorang benar-benar dapat mendetoksifikasi racun Sui Jizang. Mata Tang Ba tiba-tiba berbinar, seolah dia teringat sesuatu, dia melambai ke Tang Jing dan berkata, "Ngomong-ngomong, Jinger, izinkan aku memberitahumu sesuatu yang membahagiakan. Gadis Jing Sui ini sebenarnya adalah kakakmu, kakak kandungmu." "Kakak?" Tang Jing tertegun. Dia mengedipkan mata ke arah Jing Sui dengan mata besar, sedikit sulit dipercaya. "Mengapa ada saudara perempuan tambahan yang tidak dapat dijelaskan? Aku akan memberitahumu alasannya secara detail nanti. Kamu tahu, aku merasa sangat bersalah pada kakakmu. Mulai beberapa hari ini, kita harus menjaga Jing Sui dengan baik. Apakah kamu mengerti?" Tang Ba memperingatkan dengan tegas. Tang Jing tiba-tiba mengangguk, tiba-tiba menunjukkan senyuman ikoniknya yang seperti boneka porselen. Jing Sui sedikit terkejut, sedikit bingung. Ini saudara perempuannya, orang lain yang dekat dengannya. Jing Sui, apakah Chen Feng ini benar-benar kuat dan mampu membalikkan keadaan? Tang Ba tiba-tiba bertanya. Jing Sui berkata dengan sangat yakin, "Saya percaya padanya. Dengan dia di sini, itu sangat mungkin." Bab 740. Dikatakan bahwa Du Guanyin dan yang lainnya mengambil rumput roh api dan turun bersama. Bersiaplah untuk menggunakan ini untuk membodohi orang-orang di jurang kegelapan. Tang Feng menutupi tubuhnya yang terluka, menahan perasaan lemah karena keracunan, dan berkata dengan sedikit khawatir, "Master Spiritual Medium, bisakah Anda melewati hal ini dengan membodohi mereka? Bagaimana jika rahasianya terungkap?"
Orang-orang di sisi lain melakukan perjalanan ribuan mil untuk menemukan rumput nyanyian dewa. Dapatkah mereka tertipu oleh rumput roh api palsu? Tadi aku tidak merasakannya, tapi sekarang kalau dipikir-pikir, itu tidak mungkin. Kalau begitu, apakah kamu punya pilihan lain? Mata Du Guanyin membelalak. Sudut gelap matanya mengejutkan Tang Feng. Du Guanyin menambahkan, ini adalah satu-satunya cara sekarang. Setidaknya apa yang dikatakan Chen Feng benar. Ini memang yang dimaksud penjaga gerbang. Jika terjadi kesalahan, kita harus melawan mereka. Yang disebut mencari perawatan medis dengan tergesa-gesa berarti meskipun Anda tahu bahwa risikonya sangat tinggi, tidak ada cara lain. Selain itu, cara ini didapat dengan mengorbankan dirinya sendiri oleh penjaga gerbang, jadi dia harus mencobanya. Kalau tidak, usaha penjaga gerbang akan sia-sia. Berjuang. Kita semua tidak bisa melakukannya sekarang, Tang Feng ragu-ragu, dengan ekspresi malu di wajahnya. Sekarang mereka semua telah terkena bubuk ruansin, racun yang dibuat oleh Satianxia, apa yang dapat mereka lakukan untuk melawannya? Setelah rahasia tentang rumput roh api terungkap, lawan akan marah dan pertarungan akan dilanjutkan. Beberapa kemampuan tempur tingkat tinggi mereka yang tersisa telah diracuni dan tidak berguna. Hanya ada sekelompok murid muda yang tersisa, dan mereka masih belum dibantai. Kali ini, Sekte Yuntang benar-benar berada di ambang hidup dan mati. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan hancur. Du Guanyin memelototi Tang Feng lagi, tapi berbalik dan berkata dengan hormat kepada lelaki tua itu, sejujurnya, kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami semua diracuni oleh bubuk ruansin, dan sekarang kami lebih lemah dari orang biasa. Aku hampir tidak bisa berjalan dengan normal, tapi saat bertarung, aku pasti tidak bisa bergerak. Dia berbicara dengan nada yang sangat hormat, seolah meminta instruksi. Tang Feng sangat bingung di sela-sela. Baru saja, karena orang luar dan beberapa murid dalam hadir, dia khawatir akan menimbulkan kepanikan yang tidak perlu, jadi dia tidak menjelaskan keracunannya. Mengapa Poison Guanyin tidak mempedulikan hal ini sama sekali dan menceritakan keseluruhan cerita kepada orang luar ini? Mendengar ini, lelaki tua itu mengerutkan kening dan berkata, kamu disebut Guanyin beracun oleh dunia, tetapi kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu diracun. Itu sungguh konyol. Dan kalian berdua, yang juga veteran selama bertahun-tahun, sebenarnya bisa jatuh ke dalam tipuan semacam ini, hei. Nada suara lelaki tua itu penuh dengan ketidakberdayaan dan ejekan. Tang Feng hendak berdebat, tetapi dia melihat Poison Guanyin mengangguk dan mengakui kesalahannya, ya, kami memang ceroboh. Hanya saja bubuk ruansin yang dibuat oleh Satianxia, tidak berwarna, dan tidak berasa. Sangat sulit untuk melakukannya mencegahnya, dan itu mungkin disebabkan oleh orang dalam, jadi kita hampir menjadi individu. Pada akhirnya, Du Guanyin merasa malu untuk mengatakannya. Bersalah, malu. Tapi saya harus mengatakan bahwa dalam hal menggunakan racun saja, dia memang bukan tandingan Satianxia. Orang itu jenius yang langka. Cobalah membodohi dia dulu, dan jika tidak berhasil, ayo kita bicara lagi. Kata lelaki tua misterius itu tanpa daya. Du Guanyin mengangguk, dan mereka semua meninggalkan paviliun Yuntang bersama-sama. Di bawah paviliun Yuntang, semuanya sunyi. Semua orang memperhatikan Du Guanyin dan yang lainnya menuruni tangga. Poison Guanyin berjalan ke sisi berlawanan dari Liam, mengangkat rumput roh api di tangan kanannya, dan berkata kepada Liam, biarkan penjaga gerbang pergi, ambil rumput nyanyian dewa dan pergi. Setelah diterjemahkan oleh pria kulit hitam itu, Liam tersenyum. Dia melambai kepada pria kulit hitam itu dan berkata, pergi dan ambil rumput nyanyian dewa. Saya ingin melihat apa yang membuat Tuan Guru begitu tertarik. Boneka uji hitam itu melangkah maju dan mengambil rumput roh api dari tangan Poison Guanyin. Setelah mendapatkannya kembali, dia menyerahkannya pada Liam. Eddie Bell dan Luz berkumpul. Memegang dua daun rumput roh api, diam-diam Liam kagum. Daun ramuan ini tampak seperti berlumuran darah, dengan bekas benang merah tua, yang sangat aneh. Tidak hanya itu, ketika saya memegang ramuan ini, saya merasakan sensasi hangat yang luar biasa, menggosokkannya di telapak tangan saya. Tampaknya dalam sekejap, suhu telapak tangan meningkat pesat. Merasakan keajaiban rumput roh api, Liam mengangguk sambil tersenyum dan berkata, itu adalah rumput yang sangat ajaib. Tampaknya rumput nyanyian dewa itulah yang dicari oleh guru. Luz juga tersenyum dan berkata, Eddie Bar, dengan cara ini, kita akhirnya menyelesaikan misinya, dan hukuman perjalanan terakhir ke Jepang bisa dimaafkan. Eddie Bar sangat berhati-hati, menatap rumput roh api dan berkata, lebih baik jangan terlalu bahagia sepagi ini. Kita belum pernah melihat rumput nyanyian dewa. Jika tidak,
Kita akan dibunuh oleh guru setelah mengambilnya kembali. Dengan senyuman menawan, Luz mengangguk dan berkata, Eddie Bar benar. Saat ini, lebih baik berhati-hati. Setelah memikirkannya, Liam pun merasa harus lebih berhati-hati. Dia langsung mengangkat tangannya dan berkata, Oban, keluarkan perangkat komunikasi dan hubungi Lord Overlord. Sebelum datang, Lord Overlord secara khusus memberi mereka peralatan komunikasi terbaru yang dapat digunakan di seluruh dunia. Ini adalah waktu yang tepat untuk berada di gunung yang dalam ini. Meskipun tanah Yuntangmen berada di pegunungan, namun bagian atasnya sangat datar dan lebar. Dengan cara ini, tidak akan ada halangan terhadap sinyal, dan kita pasti dapat menghubungi guru. Apakah tanaman ini adalah rumput bernyanyi ilahi yang disebut Lord Overlord? Itu tergantung pada Lord Overlord sendiri yang menilai. Seorang pria kulit putih kekar melangkah maju. Setengah dari lengan kanannya sebenarnya adalah lengan mekanik. Segera, dia menekan sebuah tombol, dan sebuah lubang terbuka tepat di lengan kanan mekaniknya. Di dalam lubang terdapat alat komunikasi kecil. Alat komunikasi ini dikembangkan oleh masternya sendiri, dapat langsung terhubung ke markas Dark Abyss melalui satelit negara besar tertentu dan berkomunikasi dengan masternya. Setelah operasi Oban, terdengar suara yang jelas dari instrumen, Tuan sedang berbicara dengan tamu terhormat. Ini akan memakan waktu setidaknya 15 menit. Silakan menelepon lagi setelah 15 menit. Tanggapan ini sedikit memalukan. Liam menyentuh dagunya dan berkata, aku tidak punya pilihan selain menunggu 15 menit. Boneka tes hitam memberitahu orang-orang klan Yuntang dalam bahasa Mandarin tentang niat Liam. Suasananya khusyuk dan semua orang mulai menunggu. Tang Feng berbisik kepada Tang Huang, Tuan Sekte Kecil, kamu tahu beberapa bahasa asing. Apa yang baru saja dikatakan orang-orang itu? Tang Huang sedikit mengangkat bibirnya dan berkata kepada Tang Feng, mereka mencari seseorang untuk memeriksa keaslian rumput roh api. Tang Feng sangat bingung dan berkata, bahkan di dalam Sekte Yuntang, tidak banyak orang yang tahu seperti apa rumput nyanyian dewa. Bagaimana mereka bisa membedakan yang benar dari yang salah? Du Guanyin mendengar percakapan di antara keduanya dan langsung berteriak, berhenti membicarakannya sekarang, tunggu mereka selama 15 menit. Keduanya berhenti berbicara. Sekitar 15 menit kemudian, Oban sekali lagi menggunakan peralatan komunikasi untuk menelepon pangkalan Dark Abyss. Kali ini, suara pria misterius datang dari instrumen tersebut. Halo. Suaranya sangat tajam dan sangat khas. Setelah mendengar suara ini, Liam, Eddie Bar dan Luz berlutut di tanah. Mereka sangat saleh dan serempak berteriak, Lord, Lord. Liam, apakah kamu sudah menemukan rumput nyanyian dewa? Tanya penguasa Dark Abyss. Liam berkata dengan hormat, ya, tuan-tuan, tapi kami tidak tahu apakah ini rumput nyanyian dewa, jadi kami segera menghubungi Anda. Kami harap Anda dapat membantu kami mengidentifikasinya. Penguasa Dark Abyss mengumpat dengan marah, sungguh sia-sia. Arahkan peralatan komunikasi ke orang-orang klan Yuntang agar mereka bisa mendengarku. Setelah menerima perintah tersebut, Oban mengarahkan peralatan komunikasi ke arah Du Guanyin dan lainnya. Lord of the Dark Abyss sebenarnya tahu bahasa Mandarin dan bertanya, saya hanya akan bertanya sekali, apakah ramuan obat itu adalah rumput nyanyian dewa? Du Guanyin dan yang lainnya semuanya tercengang. Guru bertanya langsung untuk memastikan apakah rumput nyanyian dewa itu asli atau tidak. Ini terlalu permainan anak-anak, mereka bisa mengakui bahwa itu adalah bakat palsu. Tang Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tentu saja benar, bagaimana mungkin kamu tidak mempercayainya? Tetua Agung, bisakah kamu diam? Tang Huang menatap Tang Feng dan berkata. Mendengar percakapan keduanya, penguasa Dark Abyss tertawa dan berkata, terima kasih, Liam, rumput nyanyian dewa ini palsu, bunuh orang, hanya dengan membunuh cukup banyak orang barulah mereka bisa menyerahkan rumput nyanyian dewa. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.